Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Pak Eci. Oke, kita akan bahas tentang build and hold ya. Nah, build and hold ini pembahasan ketiga ya dari seri serangkaian mengenai pertemuan ke-10 atau is all about the same thing, yaitu the PSAK 72, PSAK 72 atau IFRS 15. Nah, di sini di PSAK 72 diberitahukan lebih lanjut tentang bill and hold. Nah, apa sih bill and hold ya? Bill, nagih, kemudian ditahan. Loh, maksudnya apa? Udah nagih tapi ditahan. Nah, maksudnya adalah kita sudah menjual, tetapi kita masih menahan fisik barang tersebut pada sisi penjual. Artinya kita jual barang nih ke pembeli, jebret gitu ya. Udah gitu gimana? Kata pembeli, tolong dong barangnya jangan dikirim dulu. Karena apa? Karena gudang gue masih kepenuhan gitu ya. Masih penuh nih, gudangnya belum ada tempat. Titip dulu dong di lo. Ya udah, akhirnya dititipin dulu di saya gitu ya sebagai penjual. Nah, karena barang masih dititipin di saya, fisik barang tersebut masih ada di gudang saya ya. Nah, terus gimana, Pak? Ya udah, jadi si pembeli belum bisa menikmati barangnya, tetapi kontrol kepemilikan sudah berpindah sepenuhnya ke tangan pembeli. Nah, itulah bill and hold. Nah, gimana pengakuan pendapatannya? Apa itu titik kritisnya? Titik kritisnya masih berbicara pada titik yang sama, yaitu titik kelima, ya, yaitu apa? Tentang kapan pengakuan pendapatannya, ya. Apakah kontrol itu sudah beralih atau tidak? Nah, masih hanya seputar permasalahan kontrol, kontrol, dan kontrol. Ke transfer ke pengendaliannya sudah berpindah belum kepada si pembeli. Nah, itu aja sih poinnya ya. Nah, kita harus analisis berdasarkan tahap kelima ini ya. Oke, kita baca dulu bahwa berdasarkan PTS AK72, kontrak will and hold adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan suatu produk, tetapi entitas mempertahankan kepemilikan fisik produk hingga produk tersebut dialihkan kepada pelanggan pada waktu tertentu di masa depan. Ya, contoh apabila pelanggan dapat meminta entitas menyepakati kontrak karena kurang tersedia tempat. Nah, jadi gudangnya nggak ada gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini artinya apa? Artinya ketika kita sudah jual ya dari A misalkan jual ke B gitu ya. B itu pembelinya. Kita sudah jual barangnya ya. Tetapi produknya masih di si A, produknya masih di si A, masih nempel di si A. Si B udah kasih duitnya gitu. Si B masih udah kasih duitnya. Duitnya udah di sini. Nah, pada dasarnya produk masih dititipin di A. Pada dasarnya si A itu udah siap ngirimin produk ke si B, ya. Tetapi atas permintaan si B, setelah pembeli kasih tahu ke si A, A, jangan kirim dulu deh, tahan dulu di lu dong, gitu ya. Gudang gue belum siap, gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si A nggak jadi ngirim produk. Nah, tetapi secara substansi sudah terjadi perpindahan kepemilikan atau perpindahan kontrol atas barang tersebut. Kontrol atas barang sudah berpindah ke si B. Artinya apa? Semua resiko, meskipun barangnya ada di si A, itu yang nanggung si B. Jadi kalau ternyata pada saat dititipin, ternyata dimakan rayap gitu ya, atau dimakan tikus, ya udah itu berarti resikonya si B. Si A tidak bertanggung jawab atas hal itu. Nah, that's why kalau kondisinya build and hold, maka apakah pada saat terjadinya penjualan dengan skema build and hold ini, si A boleh mengakui sales revenue atau tidak? Nah, jawabannya adalah tergantung kontrolnya. Apakah sudah berpindah sepenuhnya dari si A ke si B atau tidak, gitu ya. Kalau sudah berpindah sepenuhnya dari si A ke si B ketika terjadinya build and hold ini, maka si A boleh mengakui revenue pada saat kapan? Pada saat penjualan terjadi. Meskipun produknya masih ada ditahan di gudangnya si A. Karena apa? Karena atas permintaan si B, gitu ya. Atas permintaan dari si pembeli. Nah, gitu ya. Nah, tetapi ada syaratnya ya untuk bisa melakukan skema build and hold ini. Ada 4. Pertama, alasannya harus jelas gitu ya. Kemudian produknya harus dipisahin gitu loh. Jadi si A ini walaupun dia udah melakukan penjualan ke si B, dia pisahin. Jangan sampai produknya si B itu kecampur sama inventorinya A gitu loh maksudnya. Jadi ini barangnya si B dipojokin gitu ya, dibungkus plastik gitu. Nah, jadi udah dipisahin. Dan kedua, produk tersebut harus siap untuk pengalihan fisik. Artinya gini, udah dipisahin, ini barang si B, jangan diapa-apain gitu ya, dipisahin di inventory-nya si A. Nah, kalau si B sewaktu-waktu, A, tolong kirim dong barangnya, nah, langsung dikirim ke via JNE. Nah, gitu ya. Bisa langsung kayak gitu.
Nah, yang keempat, si penjual tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan produk. Artinya apa? Ketika sudah produknya itu dijual ke si B, nah pengendalian sudah pindah. Meskipun kata si B, titip dulu di gue gitu, titip dulu di penjual. Nah, ketika ada perjanjian seperti itu, kata-kata seperti itu, maka si A pun harus amanah. Ya, si A pun tidak boleh menggunakan barang tadi, gitu ya, walaupun ada di gudangnya si A. Karena kenapa itu barang udah bukan punya si A, tapi itu punya si pembelinya, yaitu si B. Ya. Nah, kalau semua 4 syarat ini terpenuhi, maka bill and hold terjadi. Ketika bill and hold terjadi, maka si A bisa mengakui penjualan dengan skema bill and hold ini sebagai sales revenue, gitu ya. Oke, nah kalau gitu contohnya seperti apa? Contohnya ya tinggal dibaca aja gitu ya, kita lihat. Nah, PT Kapuas menjual mesin kopi seharga 450.000 ya dolar. Harga pokoknya adalah 280 pada tanggal 1 Maret ke sebuah kedai kopi lokal namanya Semerbak yang berencana untuk memperluas lokasi di sekitar kota. Oke. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, Semerbak meminta PT Kapuas selaku penjual, ya perhatikan, untuk menyimpan mesin tersebut di gudangnya PT Kapuas, yaitu disimpan aja dititipin di gudang penjual, ya. Karena kenapa? Karena tokonya Semerbak yang menampung mesin sampai dengan tokonya itu udah siap. Artinya coffee shop-nya udah jadi nih. Ini masih di tahap renovasi atau pembangunan gitu ya. Nanti kalau coffee shop-nya udah jadi, barulah tinggal dikirim itu mesin ke coffee shop yang punya Semerbak ya. Nah, seperti itu ya. Jadi belum dikirim dulu pada tanggal 1 Maret. Kenapa? Karena tokonya coffee shop-nya Semerbak belum jadi. Dan itu pun jangan dikirim bukan atas permintaan si A, tapi memang permintaannya si PT Semerbak selaku pembeli, ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka bill and hold terjadi, ya. Nah, dan ketika bill and hold terjadi, sejatinya secara substansi kepemilikan mesin telah berpindah atau kontrol atas mesin tersebut telah berpindah dari penjual yaitu Kapuas kepada pembeli siapa? Semerbak, gitu ya. Pada saat perjanjian ditandatangani, ya, yaitu pada saat tanggal 1 Maret, gitu. Maka apa yang harus dilakukan? PT Kapuas mengakui pendapatan, ya. Kemudian dia seperti itu ya. Dan PT Kapuas telah memenuhi seluruh kriteria pengendalian dalam pengaturan bill and hold. Ya, sehingga jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya adalah seperti ini ya. Ya, pada tanggal 1 Maret langsung di jurnal tuh, receivables pada sales revenue, COGS pada inventory. Nah, jadi ketika bill and hold terjadi dan semua syarat-syarat terpenuhi, 4 syarat ini alasannya jelas, produknya dipisahin, siap dikirim, dan si penjual tidak memiliki hak untuk menggunakan produk tersebut, maka bill and hold terjadi, maka pada saat tanggal penjualan boleh mengakui pendapatan atau sales revenue. Nah, itulah bill and hold ya. Gampang bukan? Semoga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Thank you.